Hai, saya akan tunjukkan cara pembuatan listing daftar menggunakan Adobe InDesign. Jadi kalau kita kerja di Word ya, sebetulnya mudah membuat tapi susah mengaturnya. Itu memusingkan kalau di Word itu. Nah di InDesign, sebetulnya kalau kita tahu caranya, list itu jadi lebih mudah. Walaupun caranya bagi yang terbiasa kerja di eh, Microsoft Word akan terasa membingungkan. Jadi saya juga baru tahu ya cara pembuatan list di InDesign. Jadi saya akan berbagi di sini. Ini contoh yang saya buat. Ini untuk buku panduan matematika UN. Di sini Anda lihat bahwa saya punya list untuk angka nomor soalnya, kemudian list untuk pilihan soal. Jadi ini kita akan belajar cara membuat ini ya. Jadi di sini saya sudah siapkan ada teks, di sini ada judulnya, kemudian ada teori, kemudian ada subjudul contoh soal, kemudian ada pertanyaan satu, kemudian ada pilihannya A, B, C, D, E, kemudian pertanyaan dua dan seterusnya, pilihan dan seterusnya. Kemudian nanti dipotong lagi, ada teori tambahan, kemudian ada soal, subjudul, teori, apa ini ya? Oh, ini pertanyaan nomor satu dan seterusnya. Jadi pertama saya akan menggunakan seperti biasa, harus Anda biasakan ya, menggunakan style. Jadi untuk judul pelajaran ini saya atur ukurannya lebih besar, 24 apa ya, bold. Mana bold? Bold, kemudian alignment-nya di tengah. Dan ini saya simpan sebagai style. Di paragraf style saya tinggal klik new style untuk membuat paragraf baru ini. Lalu ini saya kasih nama judul. Eh, saya ulang lagi lah. Saya lanjutkan, ini saya simpan sebagai paragraf style, eh, apa ya, heading. Kita heading. Kemudian untuk ini saya simpan sebagai subheading. Jadi saya buat subheading. Ini saya aplikasi, tarik ke icon new style. Dan ini saya ganti namanya jadi subheading. Ini tipenya ukurannya lebih kecil saja. 18. Oke, ini untuk contoh soal subheading dan ini. Untuk teori ini saya simpan juga sebagai style baru, materi, tinggal atur ini jarak indent spacing, space before. Oke, teorinya ada satu di sini, kemudian ini. Oke, nah kita udah selesai. Sekarang tinggal membuat soalnya. Jadi caranya ini ya, ini saya simpan sebagai, saya buat style baru ya untuk soal. Saya edit. Jadi caranya kita perlu membuat dua style ya nanti. Jadi pertama kita buat dulu bullet numberingnya untuk nomor. Ini bentuknya nomor. Formatnya 1234. Ini saya klik preview agar bisa melihat hasilnya. Saya akan mempermasalahkan jaraknya atau tabnya di sini bisa diatur. 2 1 ya. 1 poin. Nah, ini. Jadi kita di sini perlu membuat ini pertama untuk nomornya. Oke, kemudian ini untuk pilihannya. Jadi saya buat lagi eh ini saya duplikasi ya ini, kemudian ubah namanya jadi pilihan soal. Di bullet numberingnya jadi A B C. Oke, kemudian saya ingin agar dia dibagi 2 kolom, split 2 kolom. Oke, balik lagi numbering levelnya 1, dia mulai dari
Nah, oke, nah sekarang bagaimana caranya? Jadi ini kan satu, ya. Terus yang berikutnya ini pilihan, kemudian ini yang nomor dua, soal ini pilihan. Oh, saya harus nambah ini dulu ya, nambah jarak ya. Jadi antar soal, untuk soal ini kita kasih ini spacing, space before-nya 5. Oke, jadi ini juga soal, yang ini pilihan soal, dan seterusnya ya. Ini soal, ini pilihan soal, ini soal, ini pilihan soal, ini soal, ini pilihan soal. Nah, sekarang pertanyaannya, ini pilihan soal. Ini perlu kita tambah sampai segini ya. Ini pilihan soal. Yang ini tidak perlu basic paragraf. Oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita ini materi ya? Ya, oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengulang ini? Jadi di sini dia seharusnya satu, ini dua, tiga. Kemudian ini dari A sampai ke D, di sini balik lagi A sampai ke D. Jadi caranya kita perlu membuat eh, dua list, satu untuk memulai, satu lagi untuk meneruskan. Jadi ini yang soal ini kita sebut sebagai soal untuk start ya. Saya kasih nama start. Nah, untuk yang nomor 2 ini saya duplikasi lagi, saya duplikasi dengan uh, ya, dengan namanya bukan start tapi continue ya. Jadi ini akan meneruskan nomor berikutnya. Kelihatan dari sini. Dari bullet numbering dia continue meneruskan sebelumnya. Nah, ini yang start ini khusus untuk yang satu. Jadi di bullet numbering dia start at 1. Oke. Jadi dia ini untuk yang satu harus kita aplikasikan soal start. Untuk yang berikutnya soal continue. Ini juga soal continue. Ini start, ini continue. Ini juga continue. Nah, sekarang di sini kan kita ternyata dia masih melanjutkan dari yang sebelumnya. Jadi 1, B, C, D, E ini ke 6, jadi masih tetap 6. Nah, kita perlu mengatur listingnya di sini agar list ini dia punya khusus, yaitu untuk soal. Yang ini untuk soal ya, di sini itu di soal start, juga di continue kita harus pakai khusus soal. Nah, jadi dia punya sendiri sekarang. Jadi numbering untuk soal itu khusus pakai soal. Jadi 1, 2 tidak lagi nyambung dengan yang pilihan ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, seterusnya untuk soal juga pilihan juga sama. Untuk pilihan kita buat startnya belum ada ya. Ya. Jadi yang ini start. Ini untuk nomor 1, khusus buat nomor 1. Numberingnya. Jadi dia start dari 1. Listnya kita buat khusus yaitu pilihan. Namanya pilihan. Dia mulai dari 1. Oke. Nah, kemudian kita duplikasi. Sekarang untuk melanjutkannya. Untuk melanjutkan yang seterusnya, kita kasih nama pilihan soal continue, style name-nya. Di start, dia tidak start tapi continue dari yang sebelumnya. Oke, jadi untuk yang ini sudah start, ini khusus buat yang awal, yang selanjutnya kita pakai continue. Dan seterusnya begini. Jadi ini seperti inilah cara membuat listing di Adobe InDesign. Jadi caranya sedikit aneh ya, karena berbeda memang dengan yang di Word kalau Anda biasa di Word ya. Tapi kalau dilihat dari fleksibilitasnya ini sangat mudah, karena kalau di Word itu yang paling membuat saya pusing itu karena terlalu banyak otomatisnya. Nah, ini seperti inilah cara membuat listing di Adobe InDesign.
saya pikir jauh lebih mudah daripada yang ada di Microsoft Word. Oke, terima kasih.